Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 71. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiao Chen kini mulai merasa bersyukur kepada Ye Wen. Jika bukan karena Ye Wen, ia mungkin sudah bertemu dengan Raja Mayat. Siapa tahu, ia mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Tidak banyak perubahan di hari-hari berikutnya. Xiao Chen masih terus berpatroli di siang hari dan berlatih di malam hari. Satu-satunya perbedaan sekarang adalah jumlah mereka bertiga, bukan dua. Hari itu tidak lagi membosankan seperti sebelumnya, mereka banyak mengobrol di antara mereka bertiga. Musinya masih sering keluar rumah. Semua yang dilakukannya sama seperti dulu, dan sesekali ia bertemu dengan Supervisor Li. Xiao Chen masih belum mengerti apa yang mereka bicarakan, jadi ia hanya bisa berjaga-jaga. Sua, di dalam terowongan mati, Xiao Chen melayang di udara. Sebelum ia menghunus pedang, angin sejuk telah bertiup. Setelah pedang bayangan bulan dihunus, cahaya pedang samar-samar muncul di antara angin sejuk. Angin dingin langsung mereda. Setelah Xiao Chen mendarat, raut wajah gembira terpancar di wajahnya. Ia akhirnya berhasil melakukan tahap kedua Clear Wind Chop. Ada 3 tahap dalam Clear Wind Chop. Tahap pertama adalah menyembunyikan ki pembunuhnya, menghapus niat membunuh dari tubuhnya, dan membuatnya mustahil bagi orang lain untuk segera merasakan saat ia akan bergerak. Angin segar, apakah angin segar yang datang lebih dulu atau angin segar yang datang lebih dulu? Jika angin segar datang sebelum golok, seharusnya angin segar juga datang sebelum angin segar. Namun, jika ia tidak bisa menghunus golok dan menciptakan aliran udara, bagaimana mungkin ada angin sejuk? Jadi, tahap kedua dari Clear Wind Chop adalah berlatih sampai angin datang sebelum pedang. Setelah berlatih keras selama setengah bulan, Xiao Chen akhirnya berhasil menyelesaikan tahap kedua. Ia hendak memulai tahap ketiga. Tahap inilah yang melatih serangannya hingga mencapai kesempurnaan tertinggi. Hanya angin jernih yang terlihat, bukan pedang. Jika ia berhasil berlatih hingga pedangnya benar-benar tersembunyi di antara angin sepoi-sepoi yang sejuk, lawannya tidak akan bisa menemukan arahnya. Pada titik ini, Clear Wind Chop akan terlatih dengan sangat sempurna. Akhirnya aku berhasil. Sepertinya bakatku tidak terlalu buruk. Aku berhasil menguasai Clear Wind Chop ini hingga tingkat kesempurnaan menengah dalam waktu setengah bulan. Mungkin aku bisa menguasainya hingga tingkat kesempurnaan tertinggi di akhir bulan, kata Xiao Chen gembira. Xiao Chen terus berlatih. Seperti sebelumnya, ketika esensinya habis, ia akan kembali ke ruang batu. Tuan Muda Ye, sebuah suara samar terdengar. Xiao Chen familiar dengan suara ini. Biasanya, ketika para penambang dan pengawas bertemu Xiao Chen, mereka akan menyapanya seperti ini. Ketika ia menoleh, ternyata itu adalah seorang pengawas yang sering ia temui. Sepertinya dia telah menunggu di terowongan yang gelap gulita. Xiao Chen berhenti dan bertanya, "Supervisor Zhao, bagaimana Anda menemukan saya?" Supervisor Zhao berkata dengan lesu, "Saya sudah lama ingin mencari Tuan Muda. Para penambang yang saya pimpin mendengar bahwa Tuan Muda sering keluar malam-malam untuk berlatih pedang. Jadi saya menunggu di sini." Xiao Chen mengangguk. Bukan rahasia lagi kalau dia keluar malam-malam untuk berlatih. "Kenapa kau mencariku? Apa kau bertemu mayat?" Supervisor Zhao sudah lama tidak melihat matahari, jadi setelah mencuci muka, ia tampak sangat pucat. Ditambah lagi dengan matanya yang sayu, ia tampak sangat menyedihkan. "Bukan itu masalahnya. Akhir-akhir ini, beberapa saudara kita menghilang secara misterius. Awalnya, saya tidak menyadarinya karena menghilang di dalam tambang adalah hal yang biasa. Namun, saya dengar dari pengawas lain bahwa orang-orang mereka juga hilang. Lagi pula, ini benar-benar penghilangan total. Dulu, kalaupun mereka menghilang, kami pasti akan menemukan jasad mereka. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini kami tidak bisa menemukan jasad mereka." Xiao Chen mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Supervisor Zhao. Ini jelas merupakan penghilangan yang direncanakan. Pasti ada seseorang yang mengendalikan semua ini. Setiap supervisor pasti kehilangan 1 atau 2 orang. Angkanya mungkin tidak terlihat besar, tetapi jika dijumlahkan, jumlahnya sungguh mengerikan. Setidaknya ada 20 pengawas,
dan setiap pengawas memimpin setidaknya 100 penambang. Jika mereka semua sesekali kehilangan satu atau dua, jika dijumlahkan, jumlahnya akan lebih dari 100. Apa sebenarnya yang menyebabkan semua penambang ini menghilang tanpa jejak? Xiao Chen menenangkan pikirannya dan berkata kepada Supervisor Chow, "Baiklah, saya mengerti situasinya. Saya akan melaporkannya kepada Penatua Ye besok." Supervisor Zhao ragu sejenak, raut wajahnya menunjukkan bahwa ia sedang berjuang dengan sesuatu. Akhirnya, ia memutuskan dan berkata, "Tuan Muda Ye, saya punya beberapa saudara yang akan menyelesaikan masa jabatan 5 tahun mereka di akhir bulan ini. Sekarang setelah kejadian seperti ini, mereka semua khawatir. Mereka ingin pulang lebih awal dan bahkan bersedia menerima gaji yang lebih rendah." Mendengar ini, Xiao Chen memasang ekspresi tak sedap dipandang, belum pernah ada presiden seperti ini sebelumnya. Lagi pula, masalah ini bukan urusanku. Kata-kataku tidak berbobot. Supervisor Zhao berkata dengan cemas, "Tuan Muda Ye, Anda orang baik, kami semua tahu ini. Dulu, para penjaga kami bahkan tidak peduli melihat kami para penambang. Mereka semua menatap kami dengan dingin, belum lagi ejekan. Sesekali, mereka bahkan memukuli kami. Selama Anda di sini, Anda tidak pernah memperlakukan kami dengan buruk. Semua orang tahu tentang ini." Xiao Chen telah mendengar tentang hal yang dibicarakan pengawas ini dari Ma Chen. Banyak murid pedang surgawi yang menerima misi ini tidak tahan dengan kebosanan di tambang. Mereka sering melampiaskan rasa frustrasi mereka kepada para penambang. Hal ini sudah sangat umum. Xiao Chen tersenyum getir. Sekalipun tidak melakukan apa-apa, ia tetap dianggap orang baik. Terlalu sedikit orang baik di dunia ini. "Tuan Muda Ye, aku akan berlutut kepadamu. Kau harus membantuku menyelesaikan masalah ini. Orang-orang ini akan menyelesaikan masa tugas mereka di akhir bulan ini. Jika terjadi kecelakaan, itu tidak akan sepadan." Melihat Xiao Chen bergumam sendiri, Supervisor Zhao berlutut di hadapan Xiao Chen. Xiao Chen terkejut dan segera membantu Supervisor Zhao berdiri. Ia berkata, "Saya bisa berbicara atas nama Anda kepada Paman Bela Diri Ye. Namun, saya tidak bisa menjamin apapun." Supervisor Zhao berkata dengan penuh terima kasih, "Saya hanya meminta Anda untuk mengatakan sesuatu. Saya berterima kasih kepada Tuan Muda Ye sebelumnya. Saya permisi dulu." Sambil memperhatikan kepergian Supervisor Zhao, Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Ia selalu memperhatikan tindakan musuhnya dengan malas. Namun, setelah kejadian hari ini, firasat bahwa ada sesuatu yang salah semakin kuat. Keesokan paginya, Xiao Chen mulai diam-diam menanyai para pengawas lainnya. Ia menanyakan situasi mereka. Metode Xiao Chen selalu bijaksana. Masalah yang dibicarakan pengawas Zhao cukup serius. Terlepas dari apakah dia berbohong atau tidak, dia tidak akan pernah bisa memahami kebenaran situasi hanya dengan berbicara kepada satu orang. Xiao Chen akhirnya berhasil menyelesaikan interogasi terhadap sekitar 20 pengawas. Benar saja, seperti yang dikatakan pengawas Zhao, hampir setiap pengawas memiliki penambang yang menghilang secara misterius. Ada yang kehilangan 5 atau 6, dan paling tidak, mereka kehilangan 1 atau 2. Setelah berpikir lama, ia mencari Supervisor Li dan kelompok penambangnya di belakang musuhnya dan Ma Chen. "Oh, Tuan Muda Ye, kenapa Anda sendirian hari ini? Di mana Tuan Muda dan Nyonya Muda yang lain?" Seperti biasa, ketika Supervisor Li melihat Xiao Chen, ia akan menyapanya dengan hangat. Xiao Chen mengangguk untuk mengakui pernyataannya dan berkata, "Supervisor Li, apakah bawahanmu menghilang tanpa jejak secara misterius?" Supervisor Li mencoba mengingat-ingat sebelum menjawab, "Saya sama sekali tidak pernah mendengar hal seperti itu. Semua orang yang saya miliki tidak hilang. Ada apa, Tuan Muda? Apakah terjadi sesuatu?" Sementara Supervisor Li berbicara, Xiao Chen mengamati ekspresinya dengan saksama. Seperti sebelumnya, ia tidak menemukan apapun. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak ada, hanya pertanyaan biasa. Saya pamit dulu." Xiao Chen berbelok di tikungan dan berhenti. Ia mengubah indera spiritualnya menjadi benang halus dan terus mengamati pengawas. "Aku tak percaya kau bisa melindungi diri selama itu." "Pengawas, apa yang ditanyakan penjaga itu?" Beberapa penambang datang dan bertanya. Supervisor Li melambaikan tangannya dan berkata, "Kerjakan saja pekerjaanmu. Jangan banyak bertanya." Setelah mengamati cukup lama,
Supervisor Li tampak seperti biasa. Ia memimpin sekelompok penambang dan serius menambang. Tidak ada perubahan ekspresi pada wajahnya. Tidak ada perubahan aneh akibat pertanyaan Xiao Chen. Mungkinkah orang yang bertemu musinya bukan Supervisor Li? Xiao Chen curiga dan berpikir, bagaimana mungkin orang biasa bisa menyembunyikan dirinya begitu dalam. Xiao Chen menarik kembali indera spiritualnya dan menggelengkan kepalanya. Ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Setelah Xiao Chen pergi dan berada jauh, Supervisor Li melemparkan beliung di tangannya. Tatapannya seolah mampu menembus dinding dan melihat Xiao Chen pergi. Matanya memancarkan niat membunuh. Ketika Xiao Chen tiba di markas lapisan ini, ia secara kebetulan bertemu dengan Ye Wen. Ia segera pergi dan melaporkan semua yang telah diselidikinya kepada Ye Wen. Setelah selesai, ia memberitahu Ye Wen tentang permintaan Supervisor Zhao. Setelah Ye Wen mendengar ini, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Baiklah, aku mengerti situasinya. Kamu bisa kembali dulu." Melihat Ye Wen tampak acuh tak acuh, Xiao Chen berkata dengan cemas, "Paman Ye, masa jabatan orang-orang ini akan segera berakhir. Seharusnya tidak ada masalah jika kita mengurangi gaji mereka dan memulangkan mereka lebih awal, kan?" Ye Wen tampak sangat sibuk karena sudah bersiap untuk pergi. Mendengar kata-kata Xiao Chen, ia berhenti dan berkata, "Kau hanya melihat masalah dari sudut pandangmu. Tidak masalah jika 50 penambang pergi. Lagi pula, masa jabatan mereka hampir habis. Namun, sudahkah kau memikirkan ini? Ada sekitar 2000 penambang di lapisan ini. Saat ini, semua orang sudah khawatir. Jika sekelompok besar penambang pergi saat ini, sudahkah kau memikirkan konsekuensinya? Jika saat ini ada sekelompok besar orang yang pergi, hal itu pasti akan memicu kepanikan di antara para penambang lainnya. Seiring waktu, situasi mungkin akan memanas hingga tak dapat diatasi." Xiao Chen langsung memikirkan skenario ini. Meskipun logikanya masuk akal, Xiao Chen terus-menerus merasa ada yang tidak beres. "Kamu pergi dulu, kita sudah tahu tentang situasi ini. Aku akan mengurusnya dalam beberapa hari." Ye Wen menghibur Xiao Chen ketika melihat Xiao Chen terdiam. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, "Paman Ye, jangan pergi dulu. Aku masih punya sesuatu untuk dilaporkan." Setelah berpikir cukup lama, meski tidak punya bukti apapun, Xiao Chen akhirnya tetap memutuskan untuk memberitahu Ye Wen tentang masalah musinya dan pengawas Li. Setelah Ye Wen mendengar ini, ekspresinya tetap tidak berubah. "Kita semua berasal dari sekte yang sama, jika tidak ada bukti, jangan laporkan mereka." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiao Chen merasa tidak yakin saat dia berkata, "Paman Ye, aku." Ye Wen memotongnya dan berkata, "Tidak perlu bicara lagi. Cepat kembali. Jika kau membuat laporan seperti itu tanpa bukti lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Pada malam yang sama, lapisan ke-8 tambang di dalam terowongan mati. Supervisor Li berkata kepada musinya, "Orang yang turun bersamamu sepertinya menyadari sesuatu. Dia mencoba mengujiku sekali hari ini." Musinya tidak terkejut, "Tidak masalah, dia tidak punya bukti. Lagi pula, dia bukan orang yang suka kepo." Supervisor Li masih merasa khawatir, "Haruskah kita membungkamnya? Aku masih belum siap. Kalau orang ini merusak segalanya, akan ada masalah." Musinya menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu. Kita lanjutkan saja operasi kita besok. Itu sudah cukup." Mendengar ini, ekspresi Supervisor Li berubah. Ia berkata kaget, "Kita bergerak besok. Terlalu terburu-buru. Semakin lama aku menyempurnakannya, semakin kuat jadinya. Akan lebih aman kalau melakukannya di akhir bulan." Musinya berkata dengan acuh tak acuh, "Kita juga punya 2 raja mayat bermutasi dan raja mayat yang baru saja kita temukan. Totalnya ada 3 raja mayat. Setiap raja mayat memiliki kekuatan marsial monark. Kita seharusnya bisa menangani sebagian besar hal. Sesuai perjanjian, Anda harus menaikkan gaji saya setengahnya. Saya sudah 10 tahun di sini dan menjalani hidup yang tak tertahankan. Saya sudah muak dengan semua ini." Saat Supervisor Li berbicara, ia menunjukkan ekspresi gelisah. Musinya sedikit mengernyit, "Rasku sudah menyiapkan rencana ini selama 100 tahun. Apa gunanya usahamu selama 10 tahun? Ketika mencapai titik kritis, kau mulai menarik kembali kata-katamu. Itu terlalu tidak bisa diandalkan." Supervisor Li terkekeh, "Apapun yang kau katakan,
kau harus melakukan apa yang aku katakan atau kita lupakan saja ini. Ki pembunuh yang tajam terpancar di matanya saat auranya tiba-tiba meningkat. Seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Supervisor Lee tersenyum acuh tak acuh dan melangkah maju tanpa rasa takut. Akhirnya, musinya berkompromi. Ia mendengus dingin, sesukamu. Aku akan meningkatkan batu roh kelas medial yang kau terima menjadi 3000. Di terowongan lain, Xiao Chen gelisah. Ia berlatih pedangnya dengan berantakan, menciptakan hembusan angin kencang di terowongan yang diterangi mutiara malam. Lampu pedang menyala berkali-kali dan sesekali terdengar teriakan di udara. Xiao Chen dengan santai berlatih satu set teknik pedang. Ketika auranya mencapai puncaknya, ia berteriak keras. Ia melemparkan pedang bayangan bulannya dengan keras. Pedang itu bersinar saat menusuk dinding batu. Sua-sua, batu-batu hitam terus berjatuhan dari dinding. Bilah lunar Shadow Saber terpendam sepenuhnya di dinding. Rasa frustrasi dan amarah Xiao Chen terlihat jelas. Bisa dibilang Xiao Chen telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan berita itu. Ia tidak berpikir untuk mendapatkan imbalan apapun, ia hanya ingin Ye Wen lebih memperhatikannya. Siapa sangka Ye Wen akan langsung mencapnya sebagai pengadu. Hal itu membuat Xiao Chen sangat tertekan. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum akhirnya menenangkan diri. Sepertinya masalah Supervisor Zhao sudah tidak bisa dilanjutkan, ia tidak tahu bagaimana menghadapinya besok. Tak apa, keretanya pasti akan menemukan jalan memutar di bukit itu. Begitu sampai di sana, Xiao Chen mendesah dalam hati. Tak apa-apa asalkan ia bisa memastikan tidak ada hal besar yang terjadi sebelum akhir bulan. Catatan, kereta akan menemukan jalannya melewati bukit saat sampai di sana, ini berarti segala sesuatunya pada akhirnya akan beres dengan sendirinya. Itu hanya seorang gadis dan penambang biasa. Saya harus lebih berhati-hati, meskipun saya tidak yakin mereka bisa menyebabkan masalah besar. Keesokan paginya, Xiao Chen bersikap seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia berangkat berpatroli bersama Ma Chen dan musinya. Pagi itu berlalu dengan damai tanpa insiden apapun. Hal itu membuat seseorang merasa ada yang tidak beres. Belum lagi mayat-mayat itu, bahkan cacing penelan roh yang biasanya mereka lihat pun lenyap tanpa jejak. Tambang itu begitu damai hingga terasa menakutkan. Tepat ketika Xiao Chen merasa ia salah, Ma Chen tiba-tiba berkata, "Ada apa hari ini?" "Aku terus merasa ada yang tidak beres." Xiao Chen bertukar pandang dengannya. Ia berkata dengan heran, "Kau juga merasakan hal yang sama?" "Kukira hanya aku." Ma Chen telah melakukan misi ini di tambang berkali-kali. Nalurinya seharusnya dapat dipercaya. Xiao Chen mau tidak mau harus tetap waspada. Selama patroli sore hari, Xiao Chen memberikan perhatian ekstra pada lingkungan sekitarnya, dan ia juga sangat memperhatikan musinya. Kalau terjadi apa-apa, pasti ada hubungannya dengan musinya. Selama aku mengawasinya, aku pasti bisa mengatasinya. Ketika mereka sampai di suatu area di mana jalan bercabang, yang sering mereka kunjungi, Xiao Chen mengabaikan dua terowongan mati dan menuju terowongan terang di sebelah kiri. "Tuan Muda Ye, apakah itu Anda?" Xiao Chen baru saja melangkah jauh ketika suara lemah tiba-tiba terdengar dari salah satu terowongan mati. Ia segera berhenti dan menuju ke salah satu terowongan mati untuk melihat. Dia mengulurkan indera spiritualnya dan melihat sosok orang itu. Xiao Chen terkejut, ternyata itu adalah supervisor yang menghilang selama hampir setengah bulan. "Siapa di sana?" tanya Ma Chen hati-hati. Xiao Chen menjawab, "Dia adalah supervisor Wang yang kuceritakan sebelumnya. Dia sudah hilang selama setengah bulan. Aku tidak menyangka dia akan muncul di sini." "Tuan Muda Ye, apakah itu Anda?" Suara lemah itu terdengar lagi. Kedengarannya seperti berasal dari gigi yang terkatup rapat. Mendengarnya membuat kulit kepala terasa mati rasa, membuat mereka tidak nyaman. Ma Chen sudah menghunus pedangnya dan seluruh tubuhnya menegang. Ia benar-benar waspada. Ia berkata kepada Xiao Chen, "Adik Ye, haruskah kita pergi melihatnya?" Xiao Chen bergumam sejenak, berpura-pura berpikir. Sebenarnya, ia sedang menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati pengawas itu. Ia menemukan bahwa selain kekuatan hidupnya yang sangat lemah, tidak ada hal lain yang salah dengannya. Meski begitu, orang ini sudah menghilang selama setengah bulan. Tiba-tiba muncul seperti ini terasa aneh, mereka tidak berani gegabah.
Kita harus pergi ke sana dan melihatnya, kita hanya perlu tetap waspada. Xiao Chen menggenggam gagang pedang bayangan bulan saat ia memimpin Ma Chen ke dalam terowongan mati. Ketika mereka mendekat, mereka mendapati Supervisor Wang terbaring di tanah. Ia bersandar lemah di dinding dan mengerang terengah-engah. Melihat ini, Xiao Chen pun lengah. Xiao Chen mengeluarkan sebotol air dan memberikannya kepada Supervisor Wang. Supervisor Wang tampak gembira, ia mengulurkan tangannya untuk menerima botol air itu. Huci, Kong, Qiang, Xiao Chen tidak menemukan kesalahan apapun. Namun, ia baru mengulurkan tangannya setengah ketika Ma Chen di sampingnya menebas dengan pedangnya. Pedangnya menembus udara, sangat cepat dan tak terelakkan. Bilah pedang tajam itu menebas lengan Supervisor Wang, tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Tangan Supervisor Wang tidak terluka, bahkan mengeluarkan suara logam. Ekspresi Xiao Chen berubah dan ia segera mundur. Supervisor Wang, yang tergeletak di tanah, melompat dan berdiri dengan cepat. Ia telah menanggalkan kepura-puraannya sepenuhnya dan bau busuk menguar dari tubuhnya. Pakaiannya hancur berantakan, memperlihatkan kulit hitam yang kering. Bagaimana kamu menemukan sesuatu yang salah? Xiao Chen bertanya pada Ma Chen. Ma Chen dengan cepat menjawab, jari-jarinya hitam semua, tidak lagi terlihat seperti jari manusia. Begitulah, Xiao Chen menatap Supervisor Wang dengan kaget. Setelah setengah bulan tidak bertemu dengannya, Supervisor Wang telah berubah menjadi mayat. Ga, 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 ga. Tawa aneh terdengar dari mulut Supervisor Wang. Ia berkata dengan jelas, awalnya aku ingin memberimu kejutan. Aku tidak menyangka kau akan menemukannya. Ma Chen pucat dan berkata pelan, ada yang salah, bagaimana dia masih sadar? Setelah terinfeksi racun mayat, dia seharusnya berubah menjadi mayat tanpa pikiran. Xiao Chen sedikit mengernyit, ia juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Manusia yang berubah menjadi mayat pernah terjadi sebelumnya. Namun, orang biasa yang terinfeksi racun mayat akan menjadi mayat tanpa pikiran. Mayat-mayat tanpa pikiran ini tidak memiliki banyak kemampuan tempur. Bahkan orang biasa pun akan mudah menghindari mereka. Supervisor Wang tertawa aneh beberapa kali sebelum berkata, bisakah aku dibandingkan dengan mayat-mayat tak berakal itu? Aku adalah Raja Mayat, seseorang yang berjalan di jalan mayat, raja dari ribuan mayat. Ia mencakar udara dengan tangannya, dan sebuah jubah emas muncul entah dari mana. Ia mengenakannya di tubuhnya, lalu mengenakan mahkota emas di kepalanya. Mayat kurus yang mengenakan pakaian seperti itu terasa sangat aneh. Siapa peduli kau apa, aku akan membacokmu sampai mati dengan pedangku. Gunung terbelah. Ma Chen mendengus dingin dan melompat ke udara. Tubuhnya bergerak cepat ke udara, ia telah berlatih jurus membelah gunung ini dengan sangat sempurna. Sebuah gunung besar muncul di atas kepalanya, tampaknya gunung itu membawa kekuatan puluhan ribu kilogram, kekuatannya tak terbatas dan agung. Pengawas Wang, atau Raja Mayat, tertawa dingin. Ia menunjuk ke tanah dan tanah itu terbelah. Sesosok mayat menerobos tanah dan menerjang Ma Chen. Mencacah, Ma Chen menatap mayat yang mencakar dan menggigit udara. Tatapan jijik muncul di matanya. Ia berteriak keras dan pedang yang membawa puluhan ribu kilogram kekuatan menebas mayat itu. Tiba-tiba, Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Ia segera menatap mayat di udara. Cahaya ungu melintas di matanya sejenak, dan ia bisa melihat kondisi mayat itu dengan jelas. Ia bisa melihat cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir di pembuluh darahnya. Ada ki hitam yang berputar-putar di lokasi dantiannya, berputar seperti badai. Xiao Chen terkejut, mayat ini jelas merupakan bom waktu. Ki hitam yang mengalir di pembuluh darahnya adalah sumbunya, begitu patah, ia akan meledak. Terlebih lagi, kekuatannya jelas tidak kecil. Jika Ma Chen tidak siap, ia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Cambuk ekor naga biru, Xiao Chen berteriak, dan esensi yang tak terbatas berkumpul di kaki kanannya. Ia menghentakkan kaki ke tanah, dan tanah itu bergetar sedikit. Tiba-tiba, Xiao Chen tampak diselimuti ilusi naga biru. Seolah-olah ia telah berubah menjadi seekor naga. Ekor naga itu berayun di udara dan menimbulkan riak yang dahsyat. Ruang angkasa mulai bergetar. Detik berikutnya, sosok Xiao Chen membentuk busur cahaya di udara. Ia segera tiba di hadapan Ma Chen dan menggunakan 3 bayangan awan mengalir.
Xiao Chen berubah menjadi lautan luas dan dengan lembut memukul mayat itu dengan sarungnya. Gelombang dahsyat muncul dari lautan dan melemparkan mayat itu ke arah Raja Mayat. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menggunakan teknik tingkat tinggi dari seni terbang awan naga biru. Setelah kekuatan sejati teknik gerakan peringkat langit terungkap, kecepatannya langsung meningkat ke puncaknya. Bukan hanya Ma Chen yang tidak dapat bereaksi, Kaisar Mayat pun tidak dapat bereaksi. Mayat yang terbang itu telah melewati setengah jarak di antara mereka sebelum Kaisar Mayat sempat bereaksi. Wajahnya yang keriput menampakkan senyum aneh saat ia menjentikkan jarinya. Ledakan. Mayat itu meledak di udara, hancur berkeping-keping. Ia berubah menjadi bola ki hitam, mengembang ke sekelilingnya. Saat tebasan pembelah gunung Ma Chen mengenai bola ki, mereka tampak seimbang. Ia berjungkir balik di udara sebelum mendarat dengan kokoh di tanah. Air mengalir tanpa jejak. Xiao Chen tetap di udara dan melancarkan teknik tiga bayangan awan mengalir dengan mudah. Sarung pedangnya bergerak selembut aliran air, menyapu bola ki hitam itu tanpa jejak. Ketika bola ki hitam itu menghilang, Xiao Chen dan Ma Chen menatap Raja Mayat dengan waspada. Meskipun menyebut dirinya Raja Mayat, ia tidak memiliki kekuatan seorang Raja Bela Diri, kekuatannya setara dengan Raja Bela Diri manusia. Meski begitu, Martial King bukanlah sesuatu yang bisa mereka berdua hadapi. Terlebih lagi, ini adalah monster yang sangat aneh. Ia jauh lebih kuat daripada Martial King biasa.